Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, tema kita hari ini adalah tetanggaku surgaku. Sungguh Allah Azza wa Jal menjadikan tetangga kita sebagai sarana bagi diri kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Sungguh Allah Azza wa Jal juga terkadang menjadikan kita masuk ke dalam neraka hanya gara-gara kita tidak bisa berlaku yang baik dengan tetangga kita. Ibu-ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, kita sepakat bahwa Allah menciptakan kita manusia sebagai makhluk sosial. Kita manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita manusia tidak bisa hidup tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Kalau dulu di bangku SD kita diajari bahwa kita manusia sebagai makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Maka dulu sebelum adanya uang, maka kita saling memenuhi kebutuhan kita masing-masing dengan cara barter. Kita punya singkong, kita butuh garam. Tetangga kita punya garam, kita barter singkong kita dengan garam dari tetangga kita. Kita punya ubi, tetangga kita punya beras. Kita butuh beras, tetangga kita butuh ubi. Lalu kita pun melakukan barter. Setelah itu interaksi manusia mulai berkembang, mulai ada uang. Artinya di sini menunjukkan manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, mohon maaf, kalau kita meninggal dunia, nggak mungkin kita mengubur diri kita sendiri. Kita pasti butuh orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Maka manusia juga harus menjaga sikapnya saat dia berinteraksi dengan orang lain. Dan di antara orang yang paling punya hak atas dirinya, punya hak untuk tidak diganggu, punya hak untuk diperlakukan dengan perlakuan yang terbaik, maka mereka adalah tetangga kita. Karena mau tidak mau, walaupun kita punya keluarga besar, walaupun kita punya Pak D Jenderal, walaupun kita punya Pak D pejabat, walaupun kita punya Pak D-nya adalah, walaupun kita punya Pak D kita adalah orang yang berpengaruh di tempat kita, tapi kalau kemudian ternyata Pak D kita walaupun jenderal itu tinggalnya jauh dari kita, kalau ada apa-apa dengan diri kita, pasti kita minta tolongnya sama tetangga kita. Saat kemudian kita kebanjiran, saat kompor kita meleduk misalnya, saat kita mengalami masalah di dalam rumah kita, saat anak kita sakit, maka tentunya orang pertama yang akan kita kontak bukan Pak D kita, bukan bibi kita, mereka adalah tetangga kita. Maka dari itulah Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk menjaga keharmonisan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama tetangga kita. Karena kita saling membutuhkan dengan tetangga kita. Kita membutuhkan tetangga kita sebagaimana tetangga kita juga butuh kita. Maka sebagai tetangga yang baik, jangan sungkan-sungkan bagi diri kita untuk minta tolong kepada tetangga kita saat kita membutuhkan pertolongan. Sebagaimana juga sebaliknya, kita juga harus rela menolong tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita. Karena hubungan kita dengan tetangga adalah hubungan yang saling membutuhkan. Karena saya punya pengalaman. Dulu saya tinggal di Gedong Kuning. Baru tahun 2020 kemarin saya pindah di Sekarsuli. Sebelumnya saya rencana mau bikin rumahnya itu di Jalan Godean, sekalian bikin kantor. Di Jalan Kabupaten kilometer 1 itu saya rencana mau bikin rumah di sana. Sudah matang, sudah ngurus IMB semuanya diurus. Kemudian ketika detik-detik terakhir mau dieksekusi, saya mau nurunin tukang di sana. Sore hari jam segini, saya sama istri datang ke tempat lokasi. Dilihat dari lokasinya strategis. Tetapi ketika sore hari kita ke sana, kita merenung. Subhanallah. Ternyata kita kalau bangun rumah di sini kita nggak punya tetangga.
Jalan Kabupaten kilometer 1 itu kan masih banyak sawah. Sebelah kanan saya itu gudang. Sebelah kiri saya itu warung makan. Kalau habis asar sudah nggak ada orangnya. Depan saya adalah gudang juga. Karena daerah situ kalau nggak sawah gudang, banyak gudang di situ. Belakang saya saluran irigasi, belakangnya lagi kuburan. Subhanallah, itu semua sudah kita urus semuanya. Sampai perizinannya dari A sampai Z sudah diurus habis belasan juta. Kemudian begitu mau nurunin tukang, saya sama istri ke sana. Merenung, loh kita nggak punya tetangga nih. Langsung saat itu juga kita cancel. Pokoknya tukang nggak boleh datang besok. Akhirnya kita putuskan, kita bangun yang di Sekarsuli. Kita punya tetangga, alhamdulillah. Kita punya saudara dekat, alhamdulillah. Walaupun ternyata ketika saya pindah di sana, luar biasa. Luar biasanya apa? Saya harus bersabar dengan tetangga saya. Ujian, terus terang ujian. Tapi alhamdulillah, disyukuri saja. Karena pahalanya begitu besar. Karena saya ingat betul, depan rumah saya itu adalah orang jual taman. Yang di Bonbin ada yang jual taman itu, pusatnya di situ, depan rumah saya. Termasuk yang terbesar di Jogja. Lah kemudian karena rumah saya joglo-joglo gitu, depan itu tertarik juga ikut bangun model-model joglo. Akhirnya dia bangun joglo untuk bikin rumah makan. Bikin rumah makan nggak laku, apa yang terjadi? Akhirnya dia pakai rumah makan itu disewain. Ternyata yang menyewa itu adalah orang yang kerjaannya kalau ada orang hajatan itu nyanyi-nyanyi. Jadi buat latihan nyanyi tiap malam sampai setengah 11 sampai jam 11. Sudah start dari habis asar ini sampai nanti jam 11. Subhanallah, nyetelnya pun nggak tanggung-tanggung, keras-keras. Ya kalau suaranya bagus masih mending, ini suaranya ya Allah. Maka subhanallah, saya diuji oleh Allah dengan tetangga saya dari sisi suara. Tapi alhamdulillah, rumah saya yang di Sekarsuli itu kayak sepur Bapak Ibu. Lebarnya hanya 10 meter, tapi panjangnya 90 meter. Dan saya tinggal di tengah-tengah itu, jadi di 45 meter dari terdepan. Jadi alhamdulillah tidak terlalu terganggu. Saya bersyukur sampai titik itu saya bersyukur. Kemudian tetangga saya yang sebelah rumah, dia ada rezeki. Dia pun akhirnya beli tanah di sebelahnya lagi. Buat apa Bapak Ibu? Buat kandang ayam. Subhanallah. Ketika mendapatkan ujian dari depan, saya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, rumah kita nggak pas di depan. Saya tinggal di joglo nomor 4. Jadi di rumah saya, non saya Bu, ada 3 joglo, 3 limasan. Saya tinggal di joglo nomor 4 dari depan. Jadi dari depan tidak terasa. Dari rumah saya nggak kerasa bahwa ada gangguan suara-suara orang nyanyi. Tapi begitu tetangga sebelah beli tanah buat kandang ayam, subhanallah. Biasanya apa Bu? Bau lalat, apalagi ruang makan saya terbuka. Ruang makan saya terbuka, ibaratnya kalau kita setiap sore gitu ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi sama anak saya, sama istri gitu ya. Sudah serasa di kafe gitu ya. Begitu ada kandang ayam itu, subhanallah, semakin banyak yang ngopi bersama dengan kita, si lalat itu, subhanallah. Tapi subhanallah, jikalau saya tidak ingat dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW tentang keutamaan orang yang bersabar atas gangguan tetangga kita, maka subhanallah, tentu saya akan marah-marah. Tapi Rasulullah SAW pernah menyebutkan, Innallaha ta'ala yuhibbu thalathan wa yubghidu thalathan. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai 3 perkara dan Allah juga membenci 3 perkara. Kemudian di antara perkara yang Allah cintai adalah wa dzakara minhum rajulan kana lahu jarun yu'dihi. Seorang pria yang punya tetangga, tetangganya itu gangguin dia terus. Fayasbiru ala adahu,
lalu dia pun bersabar atas gangguan tetangganya itu, hatta yakfiyahullahu iyyahu bihayatin au mautin, sampai kemudian tetangganya itu berhenti dari kejahatannya disebabkan karena dia itu pindah tinggalnya, pindah rumah, atau dia pindah alam. Jadi kalau kita punya tetangga, kerjaannya kok nyakitin kita, kerjaannya kok senantiasa menimbulkan keburukan untuk kita, sabar. Balasannya subhanallah begitu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu akan mendatangkan cintanya Allah kepada diri kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Termasuk saat saya mendapatkan misalnya diganggu dari arah depan, luar biasa, pas depannya persis. Setiap sore nyalain son, sampai kemudian Pak Lurahnya itu deket banget sama saya curhat sama Pak Lurah. Pak, ini depan rumah kok kayak gini Pak. Ya sudah, nanti tak selesaiin Ustaz. Setelah itu digeruduk sama 3 dukuh, 3 Jogoboyo, datang semua digeruduk. Ternyata hanya berhenti seminggu, jalan lagi. Terus seperti itu. Ya sudah, sabar saja. Karena saya ingat betul dengan kisahnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kisahnya sama persis dengan diri saya. Tapi luar biasa kesabaran beliau. Abu Hanifah punya tetangga. Sama juga. Hobinya itu menyetel musik keras-keras. Karena dari pagi sampai sore orang itu kerja. Pulang kerja pening kepalanya. Akhirnya dia nyanyi-nyanyi, dia nyetel musik keras-keras sampai larut malam. Suatu hari kemudian pria tadi ditangkap oleh petugas kerajaan. Ibaratnya sini Satpol PP-nya lah ya. Karena bikin kerusuhan, keonaran dan sebagainya. Suatu hari kemudian Abu Hanifah di suatu malam dia terkaget-kaget. Di mana suara yang selama ini mengganggu saya? Kenapa hari ini nggak ada? Akhirnya di pagi hari Abu Hanifah mencari tahu di manakah orang yang selama ini bernyanyi-nyanyi hingga larut malam. Ternyata dia mendapatkan kabar bahwa orang itu ditangkap oleh tentara kerajaan. Lalu Abu Hanifah pun pergi mengendarai keledainya bertemu dengan gubernur yang berkuasa pada saat itu. Dan kita tahu di antara kebiasaan Abu Hanifah adalah tidak pernah datang ke tempat gubernur. Karena yang namanya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka ketika melihat Abu Hanifah datang, pada satu gubernur mempersilahkan Abu Hanifah untuk masuk ke ruangan gubernur dengan tetap mengendarai kendaraan beliau, keledai beliau. Dan gubernur pada saat itu terkaget-kaget. Apa yang membuat Abu Hanifah kemudian datang ke istana gubernur pada saat itu? Maka kemudian Abu Hanifah mengatakan, benarkah engkau telah menangkap pada hari itu seseorang yang bernama ini dari tempat yang bernama itu? Kemudian kata gubernur itu, betul ya. Maka kemudian Abu Hanifah meminta tolong agar dia adalah tetangga saya. Dia punya hak yang sangat besar atas diri saya. Maka aku minta untuk engkau bebaskan tetangga itu, tetangga saya itu. Maka pada saat itu gubernur pun memutuskan untuk membebaskan tetangganya Abu Hanifah, dan juga untuk membebaskan semua tahanan yang ditangkap pada hari itu. Dan subhanallah, dengan kelembutan hatinya Abu Hanifah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufik kepada tetangganya itu, dan menghentikan semua bentuk gangguannya kepada tetangganya. Ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini Bapak Ibu sekalian. Jikalau kita mendapatkan satu keburukan dari tetangganya kita, maka tidak harus kemudian keburukan itu kita balas dengan keburukan yang serupa. Saat tetangga kita melakukan kedzaliman kepada diri kita, sungguh Bapak Ibu sekalian, jikalau kita bisa membalas kedzaliman itu dengan sesuatu yang lebih baik lagi, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala yang begitu besar. Allah Azza wa Jalla akan memasukkan kita dengan kesabarannya kita itu ke dalam surganya Allah. Selain itu juga Allah Azza wa Jalla juga akan memberikan hidayah kepada tetangga kita dengan kesabaran kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saat kita bicara tentang interaksi kita dengan tetangga kita, maka sungguh
pilihannya hanya dua. Apakah kita yang mendolimi tetangga kita? Apakah kita yang didolimi oleh tetangga kita? Jikalau kita didolimi oleh tetangga kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Inilah yang pahala. Tapi kalau kita yang mendolimi tetangga kita, perbanyaklah istighfar dan perbanyaklah taubat kepada Allah SWT. Kenapa sebabnya? Rasulullah pernah menyebutkan, wallahi la yu'min, demi Allah kalian tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah kalian tidak beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah kalian tidak beriman. Diulangi 3 kali. Yang dimaksud tidak beriman di sini adalah iman kalian itu tidak akan pernah sempurna. Maka Rasulullah waktu itu ditanya oleh para sahabatnya, "Man ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Itu orang-orang yang tetangganya itu tidak merasa aman, tidak merasa nyaman dari gangguan dirinya. Dan gangguan kita kepada tetangga kita itu macam-macam bentuknya. Bisa tadi gangguan secara audio, nyetel musik keras-keras, atau gangguan secara visual. Dan ini banyak pas pengajian saya dapat curhatan dari ibu-ibu. Ustadz, gimana ya Ustadz dia sarannya Ustadz? Gimana Bu? Ini loh tetangga depan rumah saya itu hobinya kalau pagi itu bersihin tanaman. Nah, apa yang salah dengan tetangganya ibu? Masalahnya begini Ustadz, kalau bersihin tanaman itu, dia bersihinnya itu pakai baju tidur yang dia pakai semalam. Jadi yang, mohon maaf, dia menceritakan tembus pandang, keleknya kelihatan. Jadi masalahnya di mana Bu? Masalahnya suami saya juga jadi betah untuk cuci mobil tiap hari, tiap pagi, supaya sambil lirik sana lirik sini. Maka kemudian singkat cerita adalah saya nasihati ibunya juga. Karena ketika kita telusuri, ketika kita kulik-kulik, ternyata dia termasuk tipe istri yang cuek. Ibaratnya dandanannya itu ala kadarnya. Ketika ketemu sama suaminya pakai daster yang bolong-bolong, daster yang apa? Yang bau bawang, pakai daster yang sudah belel. Sedangkan tetangga rumah depan itu kasih servis terbaik untuk suaminya, sehingga membuat suami ibu itu juga ikut kepincut dengan tetangganya. Dan ini bagian dari gangguan tetangga kita. Ada gangguan secara audio, ada gangguan secara visual. Jadi ibu-ibu sekalian, semoga Allah membimbing ibu-ibu menjadi para wanita yang salihah. Kalau keluar rumah pakai pakaian yang menutup aurat. Ingat loh, ada perbedaan antara menutup aurat dengan membungkus aurat. Beda bukan Pak Bu? Beda. Kalau dibungkus contohnya apa? Lemper, full press body, ketat. Menonjolkan yang sudah menonjol, menampakkan yang sudah tampak. Nah, itu mutan parang dalam Islam. Karena dalam Islam itu disebut dengan kasiyatun ariyat, berpakaian akan tetapi telanjang. Nah, ini juga tidak dibolehkan dalam Islam. Jikalau kita keluar rumah dengan menggunakan pakaian seperti itu, dikhawatirkan akan menimbulkan godaan terutama bagi tetangga kita, dan ini tidak dibolehkan. Mungkin ada di antara kita yang mengganggu tetangga kita dengan tingkah pola anak kita. Mungkin ada di antara kita yang mengganggu tetangga kita dengan kelakuannya ayam kita. Kita punya ayam, tapi kemudian kita biarkan ayam itu mampir ke rumah tetangga dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan, pupuk kompos gitu ya. Nah, itu juga bagian dari gangguan kepada tetangga kita. Atau kita punya pohon mangga. Tiap hari tetangga kita dibagiin terus. Dibagiin apa Pak Bu? Daunnya. Begitu waktunya panen, kita lupa sama tetangga kita. Nah, ini bagian dari kedoliman kepada tetangga kita. Banyak sekali bentuknya. Atau kemudian kita punya atap rumah. Atap rumah, karena rumah zaman sekarang, karena orang zaman sekarang biasanya rumahnya kecil-kecil. Kemudian
Air yang jatuh itu kemudian tidak jatuh ke tanah kita sendiri, ternyata jatuh ke rumah tetangga kita, sehingga menyebabkan tembok tetangga kita itu jadi berlumut. Baru dicat kemarin sudah banyak lumutnya lagi. Itu bagian dari gangguan kita kepada tetangga kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Rasulullah menegaskan, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah kalian enggak beriman. Demi Allah iman kalian enggak sempurna. Demi Allah iman kalian tidak utuh seutuhnya. Siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Itu orang-orang yang tidak merasa aman dari gangguan tetangganya. Maka dari itu, ibu-ibu solehah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebelumnya saya tanya, tetangga kita itu batasannya apa sih sebetulnya? Kalau kita bicara dengan apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan tetangga kita adalah 40 rumah depan, belakang, kanan, kiri. 40 rumah depan kita, 40 rumah belakang kita, 40 rumah kanan kita, 40 rumah kiri kita. Tetangga itu namanya, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Berbeda lagi juga menurutnya Imam Malik. Imam Malik memiliki perbedaan dalam mengkategorikan siapakah tetangga kita. Tetangga kita adalah orang yang jika berdempetan rumahnya dari segala penjuru kalau dilihat. Jadi kalau kita naik pesawat atau kalau kita nerbangin drone, biasanya kan ada perkampungan-perkampungan itu ya Bu ya. Di antara perkampungan dibatasi oleh misalnya sawah, hutan, ladang. Maka sekelompok perkampungan itu dikatakan mereka adalah orang yang bertetangga. Selama antar dua perkampungan itu kemudian tidak dipisah dengan sesuatu yang besar, artinya tidak dipisah dengan sawah, ladang, hutan dan sebagainya. Hanya dipisah dengan misalnya satu jalan yang sempit, jalan yang kecil. Atau dalam pendapat yang lain dari pendapat Imam Malik mengatakan bahwa tetangga kita adalah orang yang satu masjid dengan kita. Kalau masjidnya masih satu masjid, berarti itu kategorinya tetangga kita. Wajib kita muliakan, wajib kita hargai, tidak boleh kita usik, tidak boleh kita ganggu. Nah, itulah mereka yang dikatakan dengan tetangga kita. Tidak boleh bagi diri kita untuk mengusik mereka. Kita wajib untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati dan saling menghargai. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian mensekutukan Allah. Ini perintah Allah yang pertama. Kemudian wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua kalian berbuatlah dengan perbuatan yang terbaik. Harus birrul walidain, tidak boleh durhaka sama orang tua. Kemudian wabidil qurba, dan berbuat baiklah kepada dil qurba, kepada karib kerabat, kepada sepupu, keponakan, pakde, bude dan sebagainya. Wal yatama, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wal jari dil qurba, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu yang tetanggamu itu di waktu yang sama adalah keluarga dekatmu. Wal jari al junub, dan tetanggamu tetapi dia adalah orang jauh bagi dirimu. Lihat di sini digandengkan antara tetangga kita yang kerabat kita dan tetangga kita yang bukan siapa-siapa. Tidak dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasahibi bil jambi, dan istri kalian menurut sebagian para ulama, wabnis sabil, dan orang-orang yang kehabisan bekal. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada mereka, memberikan hak-hak mereka.
tidak boleh mengabaikan mereka, tidak boleh memberikan sebuah gangguan kepada mereka. Maka sampai-sampai Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan di antara hak-hak tetangga kita adalah yang pertama, tetangga kita itu punya hak untuk diucapkan salam kepada dirinya. Kalau ketemu sama tetangga kita, kita mengucapin Assalamualaikum. Yang naik mobil ngasih salam kepada yang naik motor. Yang naik motor ngasih salam ke yang naik sepeda. Yang naik sepeda ngasih salam ke yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki ngasih salam kepada orang yang sedang duduk. Apalagi kita hidup di Jawa, di Jogja. Ya, kita juga menjunjung tinggi adat istiadat yang ada di tengah masyarakat kita. Kalau kita lewat lalu kemudian ada orang, kemudian minimal kita bunyikan klakson atau derek langkung misalnya. Dan itu semua diajarkan dalam Islam. Dan itu haknya tetangga kita. Jadi kalau kita itu lagi ngambek-ngambekan, marah-marahan, nggak mau ngasih salam sama tetangga kita, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang belum memberikan haknya tetangga kita. Karena inti dari salam itu adalah doa, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Semoga keselamatan senantiasa tercurahkan kepadamu. Kita doain supaya tetangga kita itu selamat, Bapak Ibu. Kemudian dijawab apa sama tetangga kita? Waalaikumsalam. Itu kalau jawabannya pendek. Tapi kalau jawabannya panjang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Semoga rahmatnya Allah tercurahkan kepadamu. Semoga keberkahan dari Allah tercurahkan kepadamu. Jadi kebiasakan kalau ngasih salam itu juga komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalaupun kita ngasih salam itu tidak dibalas sama orang yang kita kasih salam, nyantai saja ibu-ibu sekalian. Malaikat saja sudah mengatakan amin walaka bimislin. Kalau ada di antara kita mendoakan saudara kita, maka malaikat pasti akan mengatakan amin. Ya Allah, kabulkanlah doa orang tadi. Walaka bimislin, dan bagimu semisal dengan doa yang kau ucapkan. Jadi kalau kita lagi ngambek-ngambekan sama tetangga kita nggak mau maafin diri kita ngasih salam tidak dijawab salamnya, nggak ada yang rugi dengan diri kita. Yang rugi adalah tetangga kita itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama, tetangga kita punya hak untuk dikasih salam. Yang kedua, tetangga kita punya hak untuk dijenguk kalau dia sakit. Tilik kalau tetangga kita lagi sakit. Atau kalau kemudian ibu-ibu melihat ada jamaah pengajian yang merupakan tetangga ibu-ibu sekalian, lama nggak kelihatan, dicari. Mungkin lagi sakit, mungkin lagi opnam, mungkin lagi mengalami suatu gangguan tertentu, dicari ibu-ibu sekalian. Kemudian di antara hak tetangga kita adalah kita diwajibkan untuk bertakziah saat tetangga kita mendapatkan musibah, ditinggal mati oleh orang yang dia cintai atau mengalami kecelakaan. Maka tetangga kita punya hak untuk kita tengok, mendapatkan doa dari kita. Termasuk tetangga kita punya hak atas diri kita yang keempat, untuk mendapatkan ucapan selamat saat mereka mendapatkan kebahagiaan. Beda dengan kita selama ini. Pas suatu sore ibu-ibu lagi nongkrong di depan teras, tiba-tiba ada mobil bak datang kemudian ngedrop kulkas baru di rumah tetangga kita. Perasaan ibu-ibu gimana kira-kira? Alhamdulillah tetangga punya kulkas. Besok lagi nongkrong lagi di depan rumah. Hari berikutnya ada mobil juga datang tapi lebih gede. Tulisannya sumber baru, nganter motor. Gimana perasaan ibu-ibu? Kemarin baru nganter kulkas tuh, sekarang nganter motor. Apa ngomongnya kira-kira ibu? Alhamdulillah, Masya Allah, ini solihah semuanya.
Besok lagi datang lagi mobil towing yang lebih gede, nganter tulisannya 3 berlian, nganter Pajero paling baru. Gimana perasaan ibu-ibu? Alhamdulillah. Besok lagi kemudian pas ibu-ibu lagi ngopi juga, ngeteh di depan rumah, di depan teras, tiba-tiba kemudian banyak orang di rumah tetangga ibu ngukur-ngukur. Terus ibu nanya, ada foto diukur-ukur, ini loh mau di tingkat 7 tingkat. Gimana perasaan ibu? Alhamdulillah. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jikalau kita melihat kebaikan tetangga kita dapat suatu rezeki, alhamdulillah. Karena kalau kita hasad, kalau kita nggak seneng sama tetangga kita tetap punya motor baru nggak kira-kira? Tetap punya motor baru. Tetangga kita tetap punya mobil baru nggak? Tetap punya mobil baru. Tetangga kita tetap punya kulkas baru nggak? Tetap punya kulkas baru. Tetapi pada saat yang sama kita sudah mengotori hati kita. Kita dibuat benci. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kita sebel sama tetangga kita. Yang menderita kita juga. Maka kalau kita punya tetangga dan tetangga itu punya rezeki baru, punya rezeki, diluaskan rezekinya, alhamdulillah. Kasih selamat. Masya Allah mobilnya baru, barakallah ya. Semoga saya bisa diajak piknik ya, syukur-syukur. Langsung terus terang aja. Alhamdulillah rumahnya bangun 7 tingkat ya. Masya Allah, jadi kalau saya datang tamu nanti bisa nunut ya gitu. Diajak bercanda aja tetangganya gitu. Syukur-syukur, monggo nggak ada masalah. Nanti kalau mau kawinan anaknya nggak apa-apa, di sini aja gratis, alhamdulillah. Jadi itu haknya tetangga kita. Dikasih selamat kalau mereka mendapatkan kebaikan. Kemudian diantara haknya tetangga kita adalah kita itu meminta maaf kepada dirinya kalau kita itu punya salah. Itu haknya tetangga yang harus kita tunaikan. Jangan gengsi, jangan merasa, apalagi ini terutama di daerah kampung ya. Oh ngapain saya minta maaf sama dia? Dia kan pendatang, saya kan orang asli sini. Simbah saya itu dulu yang babat alas di tempat ini. Dulu sebelum ada makhluk apapun juga, mbah saya yang dulu babat alas di sini. Maka kalau ada orang kemudian cuman pendatang, ngapain saya minta maaf ke orang yang cuman pendatang? Maka ibu-ibu sekalian yang semoga Allah Azza wa Jalla melembutkan hati kita semua. Di dalam Islam tidak ada yang namanya pendatang dan sing bau reksa. Lihatlah dulu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Ansar tidak pernah mengatakan ente pendatang, saya orang asli sini, tidak. Bahkan seorang Abdurrahman bin Auf yang merupakan seorang pedagang kaya raya di kota Mekah, berangkat ke Madinah gak bawa apa-apa. Maka pada saat itu persaudarakan dengan orang-orang Ansar. Maka di antara orang Ansar ada mengatakan, wahai Abdurrahman, aku punya istri 4. Silahkan pilih mana yang paling cantik menurut kamu. Aku akan ceraikan istriku itu yang kamu pilih. Setelah selesai masa iddahnya silahkan nikahi. Aku punya kebun kurma yang banyak. Kamu pilih silahkan mana yang kamu sukai. Aku punya rumah. Silahkan pilih mana yang kamu sukai. Tetapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Kalau kita kan aji mumpung ditawarin, mumpung ada peluang, mumpung ada kesempatan. Maka Abdurrahman mengatakan, daluni ala suq, tunjukkanlah kepadaku di manakah posisi pasar. Tidak butuh waktu lama bagi Abdurrahman bin Auf, dia bisa bangkit dan membangun kembali perekonomiannya. Lihatlah, orang Ansar tidak pernah mengatakan saya itu yang bau rekso, ente itu pendatang. Enggak pernah mengatakan hal itu. Dan ini PR buat kita semua. Butuh kelapangan dada dari diri kita. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling bau reksa. Terkadang kita bersikap buruk kepada tetangga kita karena kita merasa adalah orang yang paling duluan ada di tempat itu. Dan ini masalah dan PR besar buat diri kita. Islam mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang lain. Termasuk jikalau kita punya tetangga beda keyakinan sama kita, dalam Islam gak ada masalah. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka.
kalau ada orang kafir, orang musyrik minta izin jadi tetanggamu, ngontrak rumah sebelah kita, beli rumah sebelah kita, maka fa'ajirhu, persilahkan dia, nggak ada masalah dalam Islam. Itu yang mengatakan Allah di dalam Al-Quran. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu, biarkan dia jadi tetangga kita. Ada orang beda keyakinan sama kita, jadi tetangga kita gak ada masalah. Tujuannya apa? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia bisa mendengar firman Allah, bisa dapat dakwah dari kita. Itulah indahnya Islam. Kalau ada orang beda keyakinan saja dipersilahkan dalam Islam. Bagaimana kalau orang itu adalah sesama orang yang muslim? Tetapi kita selama ini mendolimi tetangga kita hanya gara-gara kalimat pendatang. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh apa yang kita lakukan dan kita perbuat kepada tetangga kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hak-hak tetangga kita yang belum bisa kita tunaikan akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Setiap hak yang belum bisa kita tunaikan di dunia akan Allah tanyakan di akhirat. Misalnya kita punya hutang, kita belum sempat bayar hutang itu di dunia, di akhirat kita bakal ditagih hutang itu. Kita pernah ngampleng tetangga kita sampai gak ridho sama kita, dia meninggal dunia dengan membawa ketidakridhoan di dalam dadanya, maka di hadapan Allah dia akan minta pertanggungjawaban atas pukulan yang pernah kita layangkan kepada tetangga kita. Bahkan kita ngerasani tetangga kita, ngomongin tetangga kita, gibahin tetangga kita. Apalagi biasanya kita punya majelis ghibah, ya kan, ngumpul, jeng tetangga kita itu kemarin baru ribut loh sama suaminya gitu. Kok tahu dari mana, Jeng? Kan aku nguping, tetanggaku itu kan temboknya kan cuma beda tembok sama aku gitu. Kemudian disebarin aibnya. Itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jeng tetangga kita itu yang kemarin itu diantar kulkas baru, diantar motor baru, ternyata itu kreditan. Kok tahu dari mana, Jeng? Kemarin itu didatangi debt collector. Walaupun itu kenyataan, tetapi itu sudah masuk ghibah. Kayak namanya ghibah adalah dzikra akhaka, saat engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia suka. Banyak di antara kita yang ketika ngerasani tetangga kita, kemudian ada yang mengingatkan kita, nggak boleh loh itu ghibah. Tapi ini kan fakta gitu. Ghibah itu fakta yang tertunda katanya. Katanya semboyannya beturah itu kan kayak gitu. Ghibah itu fakta yang tertunda katanya. Waliyadzubillah. Orang itu masuk neraka gara-gara ghibah. Kalau itu bukan fakta, itu kita sudah memfitnah tetangga kita. Dan yang namanya ghibah memang fakta. Dan tetangga kita kalau seandainya tahu bahwa itu diungkap dan disampaikan kepada khalayak ramai, jadi konsumsi publik, maka tentunya dia akan marah. Itu namanya ghibah.